Mas, ketika kamu ingin membuat aquascape jangan langsung membuat yang besar, kamu harus belajar dari yang kecil, mungkin dari tank ya minimal 40 atau 50 atau paling enggak 60 cm. Maksudnya apa? Kita harus tahu ketika membuat aquascape itu kita kan menanam tanaman, ya kan? Kita harus melihat perkembangannya seperti apa, cara perawatannya seperti apa, terus bagaimana cara kita itu melihat perkembangan, ya tadilah soal perkembangan tanaman, kita itu harus tahu itu dulu. Ketika itu kita sudah mengetahuinya, ya paling enggak kan prosesnya kan kita paham, oh ternyata memang tanaman air seperti ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafir Ulum. Saya dari Sukolilo Pati, tepatnya di Desa Gemblung, Sukolilo. Saat ini saya sedang menjalani kegiatan yaitu dengan hobi baru aquascape, ya, itu dengan konsep akuarium dengan tanaman hidup di dalamnya dan juga mungkin ada beberapa ikan, cuman tanda kutip ikan-ikan kecil ya. Saya memulai aquascape ini dari bulan Desember, berarti mulai tahun lalu saya mencoba mengeksplor apa ya, kegiatan baru dan hobi baru, karena sebelumnya saya sebagai guru ekstra di beberapa sekolahan, tapi karena terhambat oleh pandemi yang mengharuskan tidak ada lagi kegiatan atau aktivitas sekolah yang mulai jalan, akhirnya saya mencoba untuk mengeksplor hal baru, yaitu dengan belajar tentang aquascape. Dan ini adalah beberapa tank saya, sudah ada sekitar 7 tank dengan beberapa tanaman air, tanaman hias. Oke teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan beberapa tanaman hias saya yang ada di tank saya ini, ukuran sekitar 75 kali 45. Di dalam sini ada beberapa tanaman hias, yaitu ada kripto, jenis kripto, terus jenis ini namanya yang daunnya hijau, ini hijau merona, ini namanya Echinodorus iguazu. Nah ini yang sampai sekarang itu peminatnya itu banyak sekali di dunia aquascape. Teman-teman aquascape di Indonesia pasti paham lah tanaman ini dan juga paham harganya. Terus ada jenis ini juga jenis Echi. Kalau ini kan Echinodorus iguazu. Kalau itu kita menyebutnya itu Echi Soekarno. Saya nggak tahu asal usul Echi Soekarno itu dari mana. Cuman dari teman saya itu juga di tempat jualan itu menyebutnya, Mas ini namanya Echi Soekarno, ada namanya Echi Red atau apa gitulah. Ini jenis Echi. Terus ini juga jenis apa ya kalau namanya ini ya? Jenis Rotala atau apa ya? Jenis Rotala. Terus ini yang kayak rumput, ini namanya itu Sagittaria subulata. Jadi kayak tanaman-tanaman rumput gitu, yang mau konsep-konsep desain tema natural mungkin bisa. Terus mungkin ada tema Dutch style yang rimbun kayak gitu. Dan di tank ini semuanya itu tanaman yang akarnya ditanam, artinya menggunakan pupuk dasar. Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita ke sini. Nah, ini yang salah satu mungkin saya bisa mengatakan keunggulan di aquascape saya adalah jenis tanaman anubias. Nah, sepengetahuan saya kalau di dunia aquascape ya, karena saya sampai sekarang kan juga masih belajar, tanaman ini kan namanya anubias. Anubias itu kalau nggak salah berasal dari Afrika ya kalau nggak salah. Jadi di Indonesia itu tidak ada. Di Indonesia itu tidak ada tanaman ini. Ya, di sini ada anubias sama crypto. Ya, samalah dengan ya di tank satunya tadi. Ini crypto green gecko. Jenisnya beda. Nah, di tanaman anubias ini yang sering kadang ada teman-teman yang kesini untuk belajar bagaimana cara merawatnya, terus bagaimana pupuknya, terus bagaimana keistimewaan tanaman ini. Karena memang tanaman ini itu tidak menggunakan
pupuk dasar itu sudah bisa hidup, artinya dia itu tumbuh akar di luar, ya kan? Akarnya itu di luar, tanamannya itu hidup, jadi nggak perlu ditanam sampai dikasih pupuk dasar, itu nggak perlu. Jadi akarnya di luar. Itu kalau dilihat di sini, ini itu cuma saya tempel di batu loh. Nah ini sudah hidup mereka, jadi nggak terus mati, nggak gitu. Dan di anubias sendiri itu, kalau di sini kan rata-rata anubias nana, ada jenisnya anubias golden, terus ada namanya anubias petit, terus ada namanya anubias pinto. Nah, anubias pinto ini yang paling istimewa karena dia itu mempunyai keunikan tersendiri, bisa mutasi dengan berubah warna menjadi putih daunnya. Ya, itu yang membuat tanaman ini itu istimewa. Saya punya satu ini sampai itu loh, cuma punya apa? Cuma bisa ada bercak putih sedikit. Yang lain itu selagi itu apa? Pupuknya itu cocok, terus manajemen apa perawatannya itu cocok, mereka bisa mutasi warna menjadi putih. Kayak gitu. Ya ini tank khusus anubias nana, tapi yang ukuran-ukuran mungkin XL ya. Ini yang saya punya. Selanjutnya di sini teman-teman. Nah, di sini ada juga anubias. Nah, ini yang satu kelam ini namanya. Jadi dia benar-benar rimbun, tapi ada beberapa jenis lagi anubias yang berbeda. Karena di sini memang banyak tanaman anubias, saya akan menyebutkan beberapa jenis anubias. Di sini saya punya anubias coffee, ya, anubias coffee, dan itu memang salah satu anubias yang mungkin berbeda dari anubias nana ini. Kenapa berbeda? Dia itu mempunyai tekstur daun yang apa ya? Dia sedikit agak tebal, ya, tebal dan mungkin coraknya sangat unik sekali. Dari tekstur ini loh ya. Nah, ini sangat unik sekali. Dan di sini ada anubias kopi, terus yang besar, daun-daun besar ini namanya anubias Barteri farnana. Jadi satulah Barteri farnana sama Barteri itu jadi satu di sini. Ya, saya campur jadi satu biar satu kelam aja. Biar kalau anubias kan kita mau ngeset desainnya kan nggak ribet. Artinya cuma di tali di batu, terus setelah itu terus tinggal kita taruh di pojok atau di mana sudah jadi desain, itu sudah bagus. Oke. Terus selanjutnya yang di tank sini saya akan memperlihatkan tanaman yang paling menurut saya itu spesial, yaitu Bucephalandra. Bucephalandra itu sepengetahuan saya sampai sekarang itu Bucephalandra adalah satu-satunya tanaman dari Indonesia yang digemari para scapers atau aquascape, pegiat aquascape di dunia, karena tumbuhan ini berasal dari Kalimantan, Indonesia. Dan saya punya juga beberapa jenis juga. Ini ada buce medium, ada buce mini, terus ada yang warnanya agak biru itu namanya buce mini koin atau apa gitu loh. Saya juga masih belum terlalu paham. Cuman istimewanya tanaman ini itu berasal dari Indonesia, di Kalimantan. Ini saya dapatkan itu kiriman dari teman saya dari Pontianak kalau nggak salah. Itu dapat kiriman tanaman ini. Dan itu harganya juga fantastis. Sampai sekarang itu digemari dari seluruh negara di dunia. Oke. Selanjutnya ini adalah tank pertama saya dulu ketika saya mulai belajar aquascape. Ya, ini tank ukuran 60 kali tingginya berapa ya? Tingginya sekitar 50 atau 45. Di sini saya konsepnya tema natural, yaitu ada beberapa tanaman. Di sini ada moss seperti ya kayak rimbun-rimbun gini. Ini ada moss pelia sama moss java moss. Di belakangnya ada crypto, terus ada anubias, ada Bucephalandra, sama di sini ada batu lava rock. Ya, ini sedikit untuk konsep saya karena kan saya tidak terlalu bisa membuat konsep desain aquascape yang bagus kayak teman-teman di sana. Ini tank pertama saya belajar, ya. Oke. Selanjutnya ini juga tema natural dari saya. Baru kemarin jadi itu. Ini juga ada beberapa tanaman yang saya ambil dari beberapa tank di sini. Ada crypto green, di sini ada crypto green gecko,
Terus ada anubias, ya. Ini yang paling spesial ini, karena nggak ribet. Terus yang kayak rumput ini itu Sagittaria subulata, ya. Terus ini juga sama, ini juga jenis anubias, cuman yang kecil. Anubias ukuran es, ya intinya yang masih anakan gitu, ya. Karena istimewanya anubias itu kan mereka rizomnya itu bisa memanjang, dan bisa menghasilkan anakan. Jadi kayak menggendong anak gitu, ya. Anakan itu ketika ukurannya sudah mulai membesar itu bisa kita potek, dan itu nggak mati, ya. Bisa kita taruh, suatu saat bisa kita jual, karena mereka itu ketika dipotek itu nggak mati, hidup, ya. Ya, keunikan salah satu tanaman yang akarnya di luar ya menurut saya anubias, kayak gitu. Ini kalau perawatnya gimana Mas? Perawatnya tanamannya? Untuk perawatan tanaman aquascape itu, aquascape itu kan butuh apa ya? Butuh nutrisi apa segala macam, karena memang kita itu merawat tanaman hidup yang hidup di dalam air. Artinya ada beberapa tanaman itu yang memang dia itu harus membutuhkan pupuk cair. Tapi kalau di sini hampir semuanya saya pakai pupuk cair. Ada pupuk cair mikro makro, terus ada pupuk cair dari buatan saya sendiri. Untuk perawatan selanjutnya yaitu tentang air. Air juga harus bersih. Di sini saya menggunakan air galon dan juga sebagian air dari sumber dari desa ini. Untuk perawatan masalah air tadi, saya biasanya mengganti air di aquascape ini 1 minggu 1 kali. Biasanya di hari Minggu saya ganti. Cuman gantinya tidak semua. Tadi tidak semua itu harus airnya itu diambil, tapi kita cukup mengambilnya 30% dari tank tersebut. Setelah itu kita ganti dengan air baru, yaitu paling enggak 1 minggu sekali lah, ya, 1 minggu sekali. Tapi ada beberapa dari teman-teman di sana yang memang dia sangat rajin untuk bisa mengganti air, itu bisa sampai 3 hari sekali itu mereka ganti. Tapi kalau saya cukup 1 minggu 1 kali saya ganti, dengan kapasitas 30% saja yang diambil. Setelah itu diisi kembali sampai penuh, karena aquascape biasanya kan tidak seperti akuarium ya konsepnya. Akuarium cuma membutuhkan air biasa, nggak masalah. Kalau aquascape nya memang kita kan pakainya tanaman-tanaman hidup, jadi memang harus air yang bersih, terus kandungan karbonnya rendah, seperti itu. Jangan lupa tadi soal perawatan, kita harus pakai pupuk cair juga untuk menunjang kesehatan tanaman tersebut. Dan juga saya di sini pakai CO2 lewat diffuser seperti ini. Saya pakai tabung CO2 yang ukuran 7 liter. Oh iya, ngomong-ngomong punya produk sendiri ya Mas? Saya baru mencoba membuat produk pupuk cair sendiri. Ini pupuk cair buatan saya sendiri. Ya, bahannya itu ada dari beberapa tanaman yang saya fragmentasi. Terus ya intinya saya buat konsep pupuk cair ini menggunakan tanaman-tanaman hidup ya, yang saya fragmentasi selama kurang lebih 2 minggu. Dan di sini saya jual murah sekali. 1 botol kecil ini, mineral kecil ini ukuran berapa mili ini. Ini saya coba jual 15.000 ya. Gitu. Kalau mau membeli atau pesan bisa ke Ulum Aquatic ya. Nanti saya alamannya ada di bawah. Intinya ini produk dari saya. Tapi ada beberapa tanaman yang mungkin mereka menggunakan pupuk cair makro mikro ada. Kalau di sini sudah makro sudah mikro. Jadi tinggal tuang aja. Cukup 2 hari sekali. Oh iya Mas, ada produk tanaman yang dijual nggak? Kalau di sini, nah ini yang nggak banyak orang tahu. Mas, aquascape itu berarti langsung dijual atau gimana? Enggak. Kalau saya itu ada beberapa tank yang saya jual, kayak ini saya jual. Terus ini yang bawah ini saya jual.
ya. Jadi ada beberapa harga yang kalau itu kan tema natural saya jualnya sekitar 2,3 lah. 2,3 saya jual karena memang yang mahal itu bukan masalah akuariumnya atau peralatannya, tapi tanamannya. Tanamannya itu yang membuat harganya itu fantastis, ya. Kalau orang awam nggak tahu memang aquascape itu memang hanya sekedar daun, tapi enggak. Istimewanya ada beberapa tanaman yang memang harganya itu mahal. Nah, ini juga sama. Ini mungkin saya akan lepas sekitar, ya, kalau tanamannya sudah penuh nanti saya mungkin akan jual sekitar 1,5 mungkin kayak gitu. Terus untuk tanaman yang saya jual yang untuk saat ini ya, untuk saat ini itu anubias. Ini ada anubias mana? Yang satu rhizomnya ini yang ukuran S harganya sekitar 15.000 ya. Tergantung menyesuaikan ukurannya. Ada yang 15.000, nanti yang ketika rhizomnya itu agak panjang berarti saya mungkin jualnya bisa sampai 20 sampai 25.000. Nah, kalau untuk perawatannya gimana Mas? Susah apa mudah? Untuk perawatan ya saya kira ada pantangannya sendiri, maksudnya ada cara-cara tersendiri. Kalau dikatakan aquascape itu ribet ya, memang mau tidak mau ketika kita punya aquascape, apalagi dengan jenis tumbuhan yang kadang itu tumbuhan itu memang harus kayak tadi ganti air itu harus 1 minggu sekali misalnya, karena kan memang kembalinya nanti ke nutrisi atau ke pertumbuhan di tanaman tersebut. Ketika pupuk cair kita intens mungkin 2 hari sekali ya, terus mungkin ganti air itu 1 minggu sekali, itu akan membuat tanaman kita itu akan menghasilkan tunas-tunas baru ya. Ketika tunas-tunas baru otomatis kan kita melihat perkembangan dari tanaman tersebut. Artinya dari situ kita melihat bahwa perkembangan dari tanaman tersebut itu berhasil gitu loh, lewat cara merawat kita, cara perawatan kita. Ya saya kira seperti itu. Ini kenapa kok harus ada lampunya ya? Ya, lampu itu juga sebagai fungsi hiasan cahaya di sini, itu juga ada manfaatnya juga, dan ada istilahnya ada caranya tersendiri untuk tanaman-tanaman tertentu. Misalnya di tanaman di sini kan ada jenis iguazu ya, iguazu yang tadi Echinodorus iguazu itu memang harus menggunakan lampu yang agak high ya kan. Jadi kalau lampunya itu agak redup, maksudnya dengan watt yang agak rendah, mereka itu akan mencari cahaya. Artinya pertumbuhan tanaman itu yang memang seharusnya itu daunnya itu bisa ke bawah ya, dengan bentuk ke bawah seperti itu, mereka akan mencari cahaya sendiri. Artinya nanti pertumbuhannya nggak sempurna. Di sini saya menggunakan lampu custom sendiri, buatan saya sendiri dengan 16 watt gitu. Di sini juga sama. Nah, di tank sini kan ada beberapa tanaman seperti moss, seperti crypto. Kalau moss seperti ini, sepengetahuan saya sampai sekarang saya masih belajar, itu kalau manajemen mungkin CO2-nya atau lampunya itu nggak benar, ini tanaman akan mati. Karena biasanya itu orang membuat konsep, entah itu konsep dari bonsai kan juga menggunakan tanaman ini, tapi mereka pakai lampu yang high, lampunya yang terlalu cerah gitu loh, atau wattnya yang besar, itu akan membuat tanaman itu bisa gosong atau menjadi layu. Sama. Kalau di sini anubias saya menggunakan lampu kandila dengan kapasitas 18 watt. Di sini 18 watt, terus lampu di sini saya cuma menggunakan 14 watt, dan di sana itu cuma menggunakan 7 watt. 7 watt. Terus di sini ini cuma 3 watt. Lampu saya cuma menggunakan lampu Panasonic kecil saja. Terus selanjutnya ini saya menggunakan lampu yang putih itu ini 10 watt dan ini 3 watt. Jadi menurut saya cukup lah, nggak terlalu cerah juga. Cuman ada beberapa teman-teman dari aquascape itu yang dia pengen terlihat high atau apa, nggak masalah. Yang penting mereka paham dan tahu bagaimana mengatur dan merawat aquascape-nya.
mungkin juga. Kenapa tanaman itu harus ada ikannya? Oke. Kalau di sini saya kan memakai beberapa ikan ya. Ada ikan gapi, terus ini ada ikan hengli, terus di sini ada ikan moli kalau nggak salah. Ada moli, ada cherry bird, ada ikan neon juga. Selain mereka sebagai penghias di aquascape, tentunya ada beberapa ikan yang menjadi alat untuk membersihkan beberapa tanaman. Contohnya ketika beberapa ikan itu melihat kayak ada kotoran, mungkin kotoran yang menempel di daun, beberapa daun-daun, itu memang mereka itu membersihkan ya. Jadi kayak dimakan sedikit-sedikit gitu loh ya. Yang jelas di sini di tank saya sudah tidak ada alga yang muncul karena memang bersih ya di sini ya. Jadi salah satu fungsi ikan yaitu tadi untuk membersihkan beberapa kotoran juga. Kenapa pakai CO2 atau oksigen? Oh, ya, di sini saya menggunakan CO2 tabung dengan ukuran tabung itu 7 liter. Karena tanaman itu kan sebetulnya juga butuh pencahayaan, butuh tadi yang saya sampaikan soal ada pupuk tadi, itu juga CO2 sebagai media perawatan juga. Jadi ketika CO2 itu ada dan di lingkungan tanaman tersebut, maka memang kesuburan dan nutrisinya memang terpenuhi dari CO2 itu. Saya rasa teman-teman yang bermain aquascape dimanapun itu, kalau memang dia itu memang sudah menggunakan beberapa tanaman yang menggunakan CO2, pasti menggunakan CO2 entah itu dari cisot yang tabung kecil itu ataupun dari CO2 tabung yang besar. Apa manfaatnya aquascape ini? Ya, selain hobi, jadi ada beberapa manfaat juga. Kalau saya pribadi sendiri, manfaatnya juga kita bisa melihat perkembangan apa sih, bagaimana sih kita melihat perkembangan atau pertumbuhan tanaman air yang sering biasanya kita lihat kan yang di darat, seperti tanaman-tanaman entah itu tanaman kayak yang di sini ada jenis misalnya terong, ada misalnya jenis tanaman-tanaman kamboja, terus ada mungkin kayak tanaman-tanaman jenis rotala yang darat seperti itu. Kalau di air itu lebih unik. Jadi mungkin memang tadi kembali ke masalah perawatan memang seperti ganti air segala macam itu memang diperlukan. Tapi saya rasa melihat perkembangan tanaman air itu seperti seperti jadi keunikan sendiri gitu loh. Karena kan saya mengira darat dan air itu kan berbeda. Ketika tanaman darat diairkan juga nggak akan bisa hidup. Tapi kalau tanaman air tanaman air di darat kan pasti juga nggak akan hidup. Jadi kita melihat perkembangan mereka itu adalah sesuatu yang unik gitu loh ya. Jadi menurut saya nilai plusnya itu sangat bermanfaat bagi saya, karena saya dari sini juga belajar masalah bagaimana membudidayakan dan segala macamnya. Oh iya, kalau ada mau pengen belajar gimana Mas? Ya nggak masalah. Ada kotak personnya? Ada. Nanti saya taruh di bawah ya. Di link nanti ada. Saran untuk teman-teman yang mau bikin aquascape ini gimana? Ya. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi saya memulai aquascape kan belajar mulai berkecimpung di dunia aquascape itu mulai Desember 2020 dan sampai sekarang. Awalnya juga sama. Saya ingin ketika melihat aquascape itu, saya ingin membuat aquascape yang besar yang mungkin panjangnya itu bisa sampai 1 meter atau 2 meter. Tapi dari awal saya berniat seperti itu, saya diingatkan oleh teman saya dan sekaligus senior saya orang Kudus yang juga sudah lama berkecimpung di dunia aquascape. Saya dinasihati seperti ini, Mas, ketika kamu ingin membuat aquascape, jangan langsung membuat yang besar. Kamu harus belajar dari yang kecil, mungkin dari tank ya minimal 40 atau 50 atau paling enggak 60 cm.
Maksudnya apa? Kita harus tahu ketika membuat aquascape itu kita kan menanam tanaman, ya kan? Kita harus melihat perkembangannya seperti apa, cara perawatannya seperti apa, terus bagaimana cara kita itu melihat perkembangan, ya tadilah soal perkembangan tanaman, kita itu harus tahu itu dulu. Ketika itu kita sudah mengetahuinya, ya, paling enggak kan prosesnya kan kita paham, oh ternyata memang tanaman air seperti ini, karena berbeda dengan tanaman darat. Yang kita hadapkan kan tanaman air gitu. Jadi saya memulainya dari tank 60 cm, 60 kali 45 kali 40 di belakang saya itu kayak gitu. Dan juga ada beberapa tema aquascape yang harus kita bentuk, kita buat.